Oke Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk bersama dengan Bapak Ibu sekitar 45 menit dan menyampaikan tentang beberapa hal yang sudah nanti menjadi bahan buat Bapak Ibu, refleksi buat Bapak Ibu, bekal buat Bapak Ibu ketika menjalani tes P3K tahun 2021. Sekarang ke manajerial Bapak Ibu. Ini teorinya Bapak Ibu. Teorinya ini, manajerial itu ilmunya. Kemudian manajer itu orang yang pelakunya, manajemen itu prosesnya. Itu teorinya aja. Kemudian di dalam permen itu ada 8 kompetensi manajerial itu yang kemudian yang perlu diikuti oleh ASN. Salah satunya integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan. Ini permennya itu ya. Kalau misalnya integritas terkait dengan jujur, kejujuran, kerjasama tentang kolaborasi bersama dengan teman lainnya. Kemudian ada orientasi pada hasil, berarti dia itu selalu diharapkan perubahan positif ya. Komunikasi, penyampaian informasi biasa. Saya kira ini Bapak Ibu bisa, dan hasilnya juga tadi kelihatannya itu cukup bisa tentang ini. Kata kuncinya sebenarnya itu kalau saya mengerjakan manajerial itu, Bapak Ibu perlu jawaban yang paling baik gitu. Seakan-akan Bapak Ibu menjadi malaikat gitu ya. Dicari yang paling baik, yang hasilnya terbaik gitu. Kalau ini manajemen saya kira tidak itu, kita langsung ke soalnya coba. Supaya ini Bapak Ibu, perusahaan di tempat Anda bekerja terdampak ekonomi karena pandemi COVID-19, sehingga ada efisiensi anggaran. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut bagaimana? Apakah A, menerima tugas tersebut dengan syarat, B, menolak, C, menolak, D, menerima, dan E, menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri? Tim paling buruk D. Dari D. Tapi belum tentu ya Bu ya, paling sepanjang itu jawabannya benar. Tetapi di kemampuan manajerial itu tidak kemudian benar dan salah, tetapi ada nilainya itu 5, 4, 3, 2, 1. Jadi semakin benar jawabannya berarti nilainya 5. Bisa. Ini mungkin tujuan kelompok dapat diartikan sebagai gambaran yang diharapkan anggota yang akan dicapai oleh kelompok. Tujuan kelompok harus jelas dan diketahui oleh seluruh anggota. Untuk mencapai tujuan kelompok tersebut diperlukan aktivitas bersama oleh para anggota. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan ini berarti tentang kerjasama nih. Nah, jawaban yang paling tepat itu mesti mengatakan untuk mau bekerjasama dengan baik. Ya, yang sudah. Yang paling tepat juga mungkin yang nilainya tepat mungkin yang A ya. Dan itu jadi semua itu sebenarnya bisa jadi. Ada polanya begini, saya tak terus begini. Saya dibatasi waktu sampai jam 5 ya mungkin ya. Buahnya belum datang kan ya? Di 10 ya. Nah ini dari 8 poin itu kemudian saya terjemahkan ada beberapa poin yang bisa diambil. Salah satunya ini mungkin kita ada soal tentang integritas ini. Nah ini atasan Anda melakukan rekayasa pelaporan keuangan kantor, maka Anda dalam hati tidak menyetujui hal tersebut baik apa ya? Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. Pragmatis ya, mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Hal semacam ini memang sudah menjadi tradisi. Jawaban yang paling betul sebenarnya adalah kalau yang dalam hal itu poinnya 3. Kalau hal tersebut sering terjadi itu 2. Yang paling besar mulai mengingatkan dan melaporkan. Jadi memang kita
harus berani begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kita harus berani, harus menjadi malaikat tanpa sayap ya. Oke, lanjut aja, saya terakhir di wawancara. Ya cepat ya Bu ya. Bentar nih. Jawabannya yang sebenarnya kalau dalam kenyataan mungkin belum tidak kita lakukan. Ini wawancara. Wawancara itu berbeda dengan yang lainnya Bu. Paling beda wawancara. Karena wawancara itu bukan sifatnya ABC, tetapi sifatnya adalah pertanyaan dan Bapak Ibu perlu menuliskan jawabannya. Nah, menurut saya jawabannya nanti paling bagus itu jangan kemudian bertele-tele, poinnya saja. Karena nanti ada 10 pertanyaan dan secara analisis dari BKN itu 10 pertanyaan itu harus diselesaikan dalam waktu 10 menit. Maka kalau bisa itu tulis yang poin-poinnya saja. Kita tuliskan juga tentang pengalaman kita, tentang pengetahuan kita, tentang hal yang ditanyakan. Paling tidak jauh dari motivasi, paling tidak jauh ketika ditempatkan di tempat yang mungkin tidak sesuai dengan hati nurani bagaimana, gitu. Kemudian ketika Anda jadi P3K apa yang Anda lakukan, begitu. Dan itu nanti akan dijawab ya secara baik, dan juga bagusnya jangan berbelit-belit. 1 apa, 2 apa, 3 apa ya gitu. Jadi biar nanti jelas, reviewer juga tidak begitu juga. Ini jawab diplomatis dan jangan membongkar aib. Katakan bagaimana pendapat Anda kalau saya pimpinan kayak tadi itu. Oh itu sudah terjadi yang hal biasa, kalau itu tidak boleh. Jangan sampai menyebutkan hal-hal yang negatif lah. Jadi kita jangan membongkar aib, walaupun itu di SD juga sering atau bagaimana, jangan. Begitu saya kira tadi pernyataan saya berkaitan dengan matematika dan IPA, kemudian tentang manajerial dan juga wawancara. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplorasi contoh-contoh pertanyaan wawancara. Saya kira ada 11 pertanyaan yang mungkin nanti tidak jauh tentang ini. Semoga nanti bisa membantu Bapak Ibu untuk melihat secara lebih detail tentang apa yang disampaikan. Setelah ini nanti akan ada kegiatannya tentang 1 kompetensi teknis PKN, IPS, Bahasa Indonesia. Kemudian juga nanti akan dibahas tentang sosial kultural dan juga pedagogik. Jadi kita sajikan dulu nanti penyampaian materi dari Bu Asna, karena bagus-bagus itu yang nanti akan disampaikan Bu Asna akan membawa Bapak Ibu mengenal kerajaan dalam waktu 2 menit. Dengarkan, mengenal pergerakan nasional dalam waktu 1 menit. Dengarkan, nanti di PPT-nya Bu Asna. Silakan Bu Asna, dipersilakan.